Indonesia memiliki bangunan peninggalan sangat megah, yaitu Candi Borobudur. Candi ini berada di Magelang, Jawa Tengah. Menurut catatan sejarah, Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8, yang saat itu wilayah Magelang dan sekitarnya dikuasai oleh dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Nama Borobudur memiliki arti Vihara Buddha Ur, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang dalam bahasa Indonesia berarti biara Buddha di bukit. Saat itu agama Buddha memang menjadi mayoritas agama di tanah Jawa. Candi ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus sebagai tempat ziarah. Dengan peralatan dan teknologi seadanya di masa itu, Candi Borobudur diperkirakan memakan waktu pembangunan selama hampir 100 tahun. Candi Borobudur mulai ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Buddha di Jawa serta mulai masuknya agama Islam. Sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Kemegahan Candi Borobudur seakan hilang karena terkubur tanah dan abu vulkanik karena letusan Gunung Merapi. Setelah berapa abad terkubur, pada tahun 1814, Candi Borobudur akhirnya ditemukan. Adalah Sir Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur jenderal Inggris atas Jawa yang menemukan candi ini. Nama Borobudur kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk merujuk pada desa terdekat dengan candi itu, yaitu Desa Boro. Saat itu Raffles tidak dapat pergi sendiri untuk mencari bangunan candi karena kesibukannya sebagai gubernur jenderal. Ia kemudian mengutus Cornelius, seorang insinyur asal Belanda, untuk mencari dan menyelidiki keberadaan candi ini. Cornelius dan ratusan anak buahnya menebang pohon dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur. Cornelius menemukan bangunan candi ini, tetapi tidak bisa menggali lebih dalam lagi karena ancaman longsor. Pada tahun 1835, akhirnya seluruh bangunan candi mulai tergali dan terlihat. Adalah Hartman, seorang pejabat pemerintahan Hindia Belanda di Karesidenan Kedu yang meneruskan kerja Cornelius. Pada tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah untuk menjaga kelestarian monumen ini. Banyak hal dilakukan dalam pemugaran candi ini, di antaranya perbaikan sistem drainase, pengaturan sudut bangunan, pemindahan batu yang membahayakan, pemugaran beberapa relung, gerbang, stupa dan stupa utama. Dimulai pada tahun 1975, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO melakukan perbaikan menyeluruh terhadap candi ini. Selama 7 tahun, renovasi besar-besaran ini berlangsung. Pada tahun 1991, UNESCO memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia. Para ahli arkeolog menduga Candi Borobudur awalnya adalah stupa tunggal yang sangat besar. Tetapi arsitek perancang Candi Borobudur memutuskan untuk membongkar stupa raksasa dan diganti menjadi 3 barisan stupa kecil dan 1 stupa induk. Hal ini dikarenakan stupa tunggal yang sangat besar memiliki resiko yang sangat besar. Beratnya bisa membahayakan tubuh dan kaki candi. Selain itu, bagian dalam dari Candi Borobudur adalah bukit tanah, sehingga tekanan pada bagian luar dan atas menyebabkan candi ini terancam longsor dan runtuh. Rancangan dari candi ini sangat rumit. Bentuk bangunan tanpa ruangan dan struktur teras bertingkat-tingkat diduga merupakan perkembangan dari bentuk punden berundak yang merupakan bentuk arsitektur asli dari masa prasejarah Indonesia. Struktur bangunan candi dibagi atas 3 bagian,
bagian dasar atau kaki, bagian tubuh, dan bagian puncak. Luas dasar candi adalah 123 kali 123 meter, tinggi 35 meter, sedangkan tinggi aslinya 42 meter sebelum stupa induknya tersambar petir. Candi Borobudur berdiri di ketinggian 265 meter di atas permukaan laut. Menurut informasi, bangunan ini dibangun di atas danau purba yang telah mengering. Akhir abad ke-20, ada seorang arkeolog yang memaparkan sebuah pandangan kalau dataran Kedu dahulu kala adalah sebuah danau purba kala. Pandangan ini juga didukung oleh para pakar geologi dengan menunjukkan bukti adanya endapan sedimen lumpur di dekat candi ini. Bangunan candi yang menyerupai bunga teratai menunjukkan bahwa candi dibuat sebagai lambang bunga teratai di atas danau. Bunga teratai, baik teratai merah maupun teratai putih, dapat ditemukan dalam semua ikonografi seni keagamaan Buddha. Candi Borobudur berundak-undak 10 tingkat, diduga melambangkan 10 raja Wangsa Sailendra. Memiliki 504 arca Buddha, 72 buah di dalam stupa berterawang, dan 432 buah dalam relung terbuka. Candi terbesar di dunia ini terbagi atas 3 bagian tiruan alam semesta. Bagian kaki tersusun atas 13.000 meter kubik batu dengan 160 relief terpendam. Di bagian tengah terdapat 4 lorong dengan 1.300 relief pada panel berukir. Bagian atas mempunyai stupa induk raksasa berdiameter 9,9 meter dan tinggi 7 meter. Masing-masing tingkat memiliki 16, 24, dan 32 stupa. Selisih stupa tiap tingkat adalah 8, angka yang melambangkan jumlah mata angin di alam semesta. Diameter stupa juga memiliki selisih yang tetap, yaitu 10 cm, yakni 1,7 meter, 1,8 meter, dan 1,9 meter. Sejak ditemukan oleh Raffles, banyak warga mulai berani mengambil batu candi dan memanfaatkannya sebagai bahan bangunan rumah. Di puncak stupa induk pernah dibangun shelter yang kemudian menjadi gardu pandang sekaligus tempat nongkrong untuk minum kopi. Gangguan paling parah terjadi di tanggal 21 Januari 1885. Sekitar pukul 1.30 dini hari, terjadi ledakan bom. Bukan hanya satu, melainkan 9 kali ledakan bom. Petugas garnisun Magelang yang tiba di lokasi menyisir kawasan candi yang terkena ledakan. Batu-batu candi berserakan. Ledakan ini merusak 9 stupa berlubang. 631 balok stupa runtuh, 253 balok batu pecah, dan 155 balok retak. 6 balok batu bahkan terdata hancur. Masih ada 2 bom lagi yang belum meledak. 2 bom tersebut berhasil dijinakkan. Bom itu berupa dinamit terbungkus kertas tebal dengan perangkat lakban dengan berat sekitar 1 kg. Bom dinamit ini dilengkapi sebuah inisiator, 2 baterai, dan sebuah timer. Teror bom tadi adalah ulah paling memalukan yang dilakukan oleh manusia di Candi Borobudur. Kini, perilaku buruk para wisatawan juga menyakiti Candi Borobudur. Misalnya seorang pengunjung yang menaiki pagar langkan dan menyebabkan satu batu antefik yang memiliki berat sekitar 30 kg jatuh dari tempatnya. Ulah wisatawan yang menaiki pagar langkan juga membuat batu yang dinaiki di bagian bawahnya menjadi pecah. Candi Borobudur juga tak luput dari aksi vandalisme dengan mencoret-coret batuan menggunakan cat semprot. Perlu kesadaran dari semua pihak untuk menjaga kelestarian bangunan Candi Borobudur, mengingat Candi Borobudur merupakan warisan sejarah yang luar biasa dan tak ternilai harganya.